warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang saya rilis channel baru nih dengan nama Kurs Official TV. Jadi dalam konten ini tuh tidak hanya sekedar podcast ya, kita kayak video dokumenter, terus penelitian ciri khas daerah-daerah, kata-kata kaya juga. Nanti insya Allah saya bisa main di sana ya. Pokoknya tidak mencakup dengan podcast. Dan sekarang di pinggir saya ada salah satu pemuda yang menginspirasikan, yaitu dengan nama siapa Bang? Tolong perkenalkan diri. Oke. Kenalin, nama gua Handi Adansa, biasa dipanggil Handi. Asal dari Purwakarta. Dan sekarang gua lagi studi S1 di Surabaya. Oke, mantap. Dengar-dengar daerah Sukatani nih, katanya ada salah satu program di kampung itu yang bernama Kurs. Itu emang yang bikin itu abang atau siapa gitu? Jadi di Sukatani itu ada yang namanya Kurs. Yeah. Jadi Kurs itu apa sih? Jadi Kurs itu adalah suatu startup yang bergerak di bidang lingkungan hidup, pendidikan dan teknologi. Jadi tujuan kami itu ingin memberdayakan sumber daya manusia, ingin meningkatkan dan ingin memaksimalkan potensi-potensi yang terutama itu para pelajar-pelajar yang pemuda itu. Iya. Dan boleh tanya juga nih ya, apa saja sih programnya itu tentang Kurs itu? Oh ya, kan tadi kita bergerak di 3 bidang ya. Iya, Jadi ada program yang bidang dari lingkungan, ada yang program di bidang pendidikan, dan ada yang program di bidang teknologi atau bisnis. Jadi ada 3 itu. Ya itu, oke. Dan pandangan kedepannya untuk Kurs ini tuh apa? Pandangan kedepannya gitu kan? Oke. Jadi untuk kita punya cita-cita juga kan ya. Jadi untuk sementara ini kita setidaknya pengen berdampak lebih luas lagi. Tidak hanya Sukatani, kita pengen se-Kabupaten Purwakarta. Jadi kan karena Kurs itu suatu perusahaan rintisan ya, dan memang tujuannya itu untuk memaksimalkan potensi-potensi para pelajar, pemuda juga gitu kan. Jadi ya kita pengen berdampak lebih luas ke Purwakarta. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada pemuda nih ya yang ingin ikut serta ke dalam kelompok ini, bisa juga daftar ke Bang Andi. Itu pendaftaran atau gimana nih untuk masuknya itu? Gimana caranya gitu kan? Melalui media kah atau apakah gitu? Oke. Jadi kita punya media juga Bang. Oke ya. Kita punya Instagram juga kan. Oke. Namanya di bawah ya. Ya. Nanti ada di deskripsi lah. Oke. Jadi di situ mungkin nanti bakal ada informasi-informasi tentang Kurs. Terus di situ ada kayak oprek dan lain sebagainya. Pokoknya di situ sebagai media komunikasi antar kita dan masyarakat kayak gitu. Ya. Untuk visinya nih ya, visi Kang Handi nih atau Kurs ini tuh apa visinya? Ya, visinya. Oke. Jadi untuk visinya itu kita pengen menjadi suatu perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan, di bidang pendidikan, di bidang teknologi, dan di bidang bisnis yang bisa berkontribusi untuk daerah. Dan kita di situ kan benar-benar pure dari anak muda. Dan kita bergerak secara swasta. Dan mungkin nanti kayak kita bisa banyak memberi manfaat lah ke masyarakat sekitar kayak gitu. Jadi suatu perusahaan yang banyak memberi manfaat lah kayak gitu. Dan mohon maaf nih tanya-tanya ya biar penonton tuh pada tahu gitu bahwa Kurs itu apa gitu kan. Siapa tahu dari penonton ini pun pengen ikut serta gitu kan ke dalam Kurs ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, pesan Kang Handi nih untuk para pemuda ya mau di Sukatani, mau di daerah luar pun gimana gitu kan pesannya nih buat Kang Handi. Oke, pesannya paling untuk pemuda-pemuda sekarang tuh jangan mungkin yang utama itu gimana ya, terus semangat aja sih. Terus semangat yang paling utama itu ya. Pokoknya kita jangan sampai demotivasi. Jadi ada motivasi, ada demotivasi. Jadi motivasi kita harus terus-terusan memotivasi diri bahwa kita tuh ya harus maju gitu kan. Nah jadi jangan sampai kita hilang motivasi, terus hilang semangat dan sebagainya. Dan harapan juga gitu. Ya jangan hilang harapan lah.
Itu harapannya ke siapa gitu. Nah iya sih, mungkin kayak ya jadilah pemuda-pemuda yang kritis, terus Berkarya jadilah juga, ya. banyak berkarya juga. Gimana ya, kalau main it's okay lah, boleh lah. Pacar it's okay lah. Aduh, Pacar boleh, pacar boleh, penyemangat. hangat pacar. Ya, jadi ya jangan Terus-terusan terpaku dalam satu bidang itulah ya. kayak gitu sih. Dan kuncinya nih ya, untuk kejar cita-cita itu, ini kita beda basic nih ya. Kunci saya ya beda lagi gitu kan, kunci Kang Andi beda lagi. Siapa tahu kunci cita-cita Kang Andi itu termotivasi oleh penonton. Boleh diceritakan tentang kunci cita-cita itu supaya tercapai gimana gitu? Oh, oke. Sebetulnya yang paling utama, yang basic, yang harus kita tanam itu, kita harus percaya bahwa kita itu punya Allah lah. Ya, Secara kepercayaan ya. ya kepercayaan kita. Dan sebenarnya gini, kita cerita santai aja ya. Iya, ini Maksudnya cerita nanti santai. gua juga bakal tanya gitu kan. Oke siap. Ya, ini santai aja sih. Jangan banyak pacar ya. Kirain nanya apa? Nanya mantra. Jangan. Oke. Nah, jadi gue tuh waktu SMK, ini cerita sih. Jadi waktu SMK tuh gue tuh kayak cuma percaya sama dua hal. Ya. Percaya kepada Tuhan, Ya. dan percaya sama Diri sendiri. Ya. Nah itu sih yang benar-benar harus paling utama banget gitu kan. Jadi kuncinya kita pengen apa-apa itu ya dua itu juga udah cukup sih. Dan kita juga ya pertama harus punya, maksudnya harus minta restu juga ke orang tua, Iya. kayak gitu kan. Jadi sebetulnya gue tuh kayak nyoba kunci-kunci lain lah ya, kayak apa ya, misalkan prinsip lah apa. Tapi kalau kita nggak punya kepercayaan kepada Tuhan dan Iya. kepada diri sendiri, ya nanti bakal hancur gitu ke depannya. Ya, iya. Jadi yang penting mah lu bisa, lu nggak bisa juga, yang penting lu percaya gitu. Iya. Kayak gitu sih. Percaya ke diri sendiri lah intinya ya. Nah, harus percaya ke diri sendiri. Dan suatu pun yang mau lu capai, lu harus percaya bahwa lu tuh bakal bisa capai dia. Nah, itu sih. Oke. Itu harus kuat lah. Kepercayaan diri. Ngomong-ngomong, tadi mau kasih pertanyaan buat saya. Oh, iya. Pertanyaan apa gitu? Awas jangan soal mantan, soal pasangan. Oke. Gini sih. Menurut Bang Reza nih. Iya. Jadi ini cerita biasa aja. Cerita santai. Ya, Cerita santai. jadi tapi jangan soal pacar, soal mantan, jangan ya. Oke. Jadi menurut Bang Reza dunia sebenarnya itu kayak gimana sih? Oke, jadi kan kita emang baru lulus ya, baru lulus sekolah juga kan. Iya, Jadi kita emang beda banget gitu kerasanya waktu sekolah sama yang udah Yang sebenarnya gitu kan. udah keluar gitu kan. Ini Udah kan- terjun. ini kan gimana tuh? Ya ini kan cerita santai ya. Kok gua yang ditanya? Aneh kan. Gua hostnya, dia narasumber ininya gitu kan. Ke gua yang ditanya. Ya udahlah, saya ingin menceritakan juga tentang jalan hidupnya lah gitu ya. Dulu pas sekolah nih. Pas sekolah gua cuma minta jajan ke orang tua gitu kan. Pacaran dari hasil orang tua gitu kan. Ya dari sekarang udah keluar sekolah, udah lulus. Ternyata dunia luar cari kerja dan cari uang tuh bener-bener susah. Nyampe gua pernah ngerasain ya yang namanya nangis cari uang. Oh iya. Serius bang, gua ngerasain banget gitu. Oh, iya. Karena dulu emang gua kan minta uang ke orang tua itu sampai nangis ya. Nah sekarang yang gua rasain tuh gua nyari uang sampai nangis. Serius bang. Itu gimana ya? Emang sih dunia sebenarnya tuh pasti kalian rasakan, apalagi yang sekarang masih sekolah gitu kan. Oh, iya. Kalian cuma minta-minta doang ke orang tua. Nah nanti udah setelah lulus, lu mau jadi apa sih gitu kan? Lu mau jadi apa? Jadi apa namanya? Karyawan kah? Atau lu punya basic dari hobi jadi pekerjaan kah? Atau apakah gitu kan? Nah kalau bisa nih jangan sampai kayak gua gitu ya. Kalau bisa jangan sampai kayak gua gitu. Gua jujur, gua di pekerjaan ya, gua baru lulus sekolah, gua bekerja. Dulu
pengalaman gue pas masuk kerja ya emang santuy-santuy dulu gitu kan. Ketika gue terdampak sakit, bang, gue tuh minta 1 hari aja gitu kan, kayak cuti gitu kan. Terus dia nggak ngasih gue cuti. Ya gue memaksakan untuk bekerja dong. Gue nangis di situ, bang. Gue nangis, gue minta cuti aja nggak boleh. Oh ternyata orang tua gue juga dulu gitu kayaknya gitu kan. Oh iya. Dari pekerjaan itu. Ya dunia sebenarnya itu susah, kejam anjir. Meresahkan juga gitu kan. Dunia itu emang panah guys. Ya intinya lu punya hobi, lu salurkan aja. Nanti juga dari hobi lu jadi pekerjaan bisa gitu kan. Iya sih. Itu motivasi dari gue ya. Oke. Ya udah, jadi gimana ya kenapa gue jadi tanya-tanya? Iya. Pengen nanya-nanya lagi. Ya nggak apa-apa ternyata. Oke. Santuy. Pastinya kita Ya sharing, ini kan sharing ya, penonton yang ini sharing. Menurut lo lihat fenomena anak-anak sekarang tuh yang nungkul, kebanyakan megang gadget, nge-game dan nggak ada gerak gitu, menurut lo kayak gimana sih? Sebenarnya sih ya, kalau misalkan dari pegang gadget kayak gitu, ada posisi positifnya dan ada posisi negatifnya juga ya. Kalau kita terlalu memadai dengan gadget itu ke sisi negatifnya gitu, hanya cuma lihat WhatsApp itu, bikin story kayak gitu kan. Lu cuma ngapain sih pengen dipandang orang kayak gitu kan, ngerti nggak? Maksudnya pengen dipandang orang tuh, gua tuh lagi jatuh-jatuhnya gitu, lu bikin story, lu ini buat apa sih gitu kan? Gue jujur bang, gue kalau bikin story cuma hanya gabut doang, walaupun diri gue tuh nggak sakit atau gimana gitu kan. Gue cuma pelampiasan lah story mah. Nah, buat kalian yang pegang gadget gitu ya, kalau bisa kalian secara ininya bikinlah berkarya dari gadget ini, karena negara kita tuh udah benar-benar maju gitu kan. Dari teknologinya kita udah maju. Menurut gue sih kalau misalkan ada anak-anak kecil zaman sekarang udah benar-benar main game gitu kan, ya sangat disayangkan kalau gadget itu nggak dibikin secara positifnya gitu kan. Iya. Kalau bisa mah lu bikin YouTube aja gimana gitu kan. Bener. Terus lu dagang di gadget gitu kan, di teknologinya lu dagang atau apa, itu sangat membantu sebenarnya teknologi emang sangat membantu. emang udah ini gitu kan. Nah sekarang gua nih yang nanya nih. Ini salah satu pertanyaan gimana ya? Pesan lu nih bang nih ya, buat pemuda kan yang masih nongkrong lah gimana gitu kan, gak ada pergerakan sama sekali gitu. Oh iya. Gimana ya? Sebenarnya gua kayak nggak ada pesan sih, tapi kayak gimana ya, gue tuh kayak ya udah nanti juga lo ngerti gitu. Maksudnya kayak iklan rokok gitu bang, apa sih namanya? Nanti juga kamu ngerti ya gitu. Pokoknya yang penting mah ya oke, lo enjoy sekarang, lo kayak banyak main dan lain sebagainya, ya nanti rasain aja Di dunia sebenarnya. Maksudnya kayak dunia luar, terus nanti kita dewasa, semakin kita nanti punya keluarga itu bakal lebih berat banget sih hidupnya kan. Jadi ya sedini mungkin, sesekarang mungkin, secepatnya lah berubah lah ya gitu, berkarya, atau misalnya kita punya cita-cita juga kejar gitu ya, kayak gitu. Karena Tuhan berkata tidak ada yang tidak mungkin kalau kita emang benar-benar berusaha gitu kan. Nah, terus sih pokoknya jangan sampai lo menyesal aja sih ya. Tapi ya gue udah amat sih. Udah amat ya, itu terserah ya, terserah sih. Itu maksudnya ke prinsip masing-masing. Oke nih Bang Andi, untuk ngobrol-ngobrol santuinya mau dilanjut atau gimana nih? Oh bebas bang. Bebas. Nih ada satu pertanyaan ya, pertanyaan nih yang spesial nih. Lu pacaran gak sih bang sekarang? Lu jujur bang? Enggak, gajir gaji menjomblo. Lu kenapa menjomblo gitu kan? Emang butuh punya banget gitu kan? Oh iya. Itu sih ya mungkin kurang lagu juga ya. Gak tuh gajir. Sebenarnya enggak sih, maksudnya kalau kita
kayak butuh penyemangat, butuh sih ya. Cuman ya bukan dari cewek doang kan, penyemangat itu dari orang tua atau kita punya mimpi kan. Nah ya, ya kalau misalkan lu punya pacar nggak masalah sih. Iya. Enjoy aja gitu kan. Yang punya pacar gitu ya nggak punya pacar juga gitu kan. Nggak hidupnya tuh nggak sama-sama gimana, nggak ada yang beda gitu kan. Sama aja. Sama aja gitu sih. Oh mungkin teman-teman ngobrol santunya sampai di sini ya. Soalnya ini emang launching pertama Bang nih. Salah satu channel YouTube Kurs Official TV. Jadi yang punya kurs nih bosku nih. Kayaknya lah bawahan ya. Anjir nih partnernya. Oke, pesan-pesan buat penonton buat dukung channel Kurs itu bagaimana? Ya. Pesan-pesannya buat penonton. Ya, maksudnya kita butuh banget dukungan dari kalian lah ya buat channel ini, buat berkembang dan buat bisa banyak memberi manfaat kepada masyarakat sekitar gitu. Dan kita minta doanya juga semoga startup kita Kurs ini tuh bisa lebih maju dan bisa terus mencapai target-target di masa depan. Oke ya teman-teman, cukup sekian dan tonton terus di Kurs Official TV ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Ngobrol santuy. Bye.